إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib tidak bosan-bosannya berpesan dan berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan seluruh problematika kehidupan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan makna takwa yang sebenar-benarnya, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kehadiran anak saleh di dalam kehidupan rumah tangga kita di dunia merupakan aset yang paling berharga bagi kedua orang tua. Bagaimana tidak? Bahwa Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita, "Idza mata 'abd inqata'a 'amaluh illa min thalath." Bahwa ketika seorang hamba mati, seluruh potensi dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala telah terputus kecuali disebabkan oleh tiga hal. Kata Nabi SAW, "Shadaqatun jariyah," sedekah yang terus mengalir manfaatnya sampai hari kiamat. "Au ilmun yuntafa'u bih," atau ilmu yang diajarkan dan manfaatnya mengalir sampai hari kiamat. "Aw waladun salih yad'u lah," atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, bahwa mengapa hadis ini dikaitkan doa dengan kesolehan sang anak, awaladun saleh. Nabi tidak mengatakan awaladun yad'ulah. Nabi SAW tidak mengatakan atau anak yang mendoakan orang tuanya. Tetapi Nabi SAW mengatakan awaladun saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh bin Baz mengatakan, li'annahu aqrabul ijabah minal waladil fajir. Yang demikian karena doanya anak yang saleh lebih dekat dengan ijabah daripada doa anak yang berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang senantiasa patuh kepada perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, doanya lebih diharapkan daripada doa seorang anak yang fajir, yang fasik, yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Itulah kenapa Nabi SAW mengaitkan doa dengan kesolehan anak.
Dan di akhirat kelak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak yang saleh akan mengangkat tinggi derajat kedua orang tuanya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Innallaha azza wa jal la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah azza wa jal kelak akan mengangkat derajat hamba yang saleh di surga. Sesampai di surga, hamba saleh itu bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anni li hadza." Ya Rabb, bagaimana mungkin aku mendapatkan kedudukan setinggi ini di surgamu ya Rabb? Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada hamba tersebut, "Bistighfari waladika laka min ba'dik." Wahai hambaku, sesungguhnya derajatmu di surga ini itu sangat ditentukan dengan banyaknya istighfar dari anakmu selama di dunia. Istighfar anak yang saleh ya ibadallah. Itulah kenapa Nabi SAW mengaitkan waladun saleh, anak yang saleh. Karena hanya anak yang saleh yang terbesit di benaknya untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kenapa para nabi dan rasul kita terdahulu senantiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka diberikan karunia berupa anak dan keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa bertahun-tahun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Rabb, karuniakanlah aku anak yang saleh. Bertahun-tahun doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim minta keturunan yang saleh, sampai akhirnya Allah berikan karunia Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Ya Rabb, jadikanlah diriku dan keturunanku kelak orang-orang yang menegakkan salat. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam, ketika bertahun-tahun tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa bertahun-tahun lamanya. Apa doa beliau? "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adakah di antara mereka yang berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku keturunan seorang penguasa besar"? Adakah di antara para nabi dan rasul terdahulu yang berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, berikanlah aku anak yang kelak dia menjadi seorang pengusaha yang sukses di dunia"? Tidak ada jamaah yang Allah muliakan. Bukan berarti menjadi penguasa besar itu buruk, dan bukan menjadi pengusaha yang sukses di dunia itu jelek di dalam kacamata Islam. Kalla wallah. Tetapi apalah artinya ketika kita memiliki seorang keturunan yang memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan yang tinggi di dunia? Apalah artinya kita memiliki keturunan yang dia memiliki usaha yang besar di dunia ini, tapi sesungguhnya dia tidak mengenal Rabbnya Azza wa Jal. Dia tidak mengenal tentang hakikat agama Islam. Dia tidak kenal dengan siapa nabinya. Dia bukan anak yang berbakti kepada kita di dunia. Dia nggak pernah mendoakan kita. Apa artinya itu semua? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan anak-anak seperti ini cenderung di hari kiamat menjadi musuh kita bagi kita semua nanti di akhirat kelak. Dia akan berhujah di hadapan Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya kedua orang tuaku tidak pernah mengajariku tentang apa itu Islam. Ya Rabb, sesungguhnya orang tuaku tidak pernah mengajarkanku bagaimana cara membaca kalam, membaca Quran, membaca firman-Mu ya Rabb. Orang tuaku tidak pernah mengajariku bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi-Mu alaihi salatu wassalam, dan dia nggak pernah menyuruhku untuk salat." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak nanti para anak di akhirat menjadi musuh bagi kita semua. Betapa banyak anak-anak kita yang kita banggakan selama di dunia, dia akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghabisi kita di mahkamah yang paling adil di akhirat kelak.
Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita terlalu sibuk untuk menyiapkan masa depan duniawi putra-putri kita. Dan hal itu membuat kita lupa untuk menyiapkan masa depan yang hakiki bagi putra-putri kita, yaitu kampung akhirat. Betapa banyak orang tua tidak segan-segan menggelontorkan hartanya belasan, puluhan, ratusan juta rupiah untuk menyiapkan masa depan duniawi putra-putrinya. Tapi ketika berbicara untuk mempersiapkan akhirat anak-anaknya, maka demi Allah, tidaklah dia keluarkan sesuatu untuk kehidupan bekal akhirat anaknya, kecuali sesuatu yang tidak pantas untuk dikeluarkan, bahkan untuk urusan dunia sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya lahirlah keturunan-keturunan yang sukses di dunia. Keturunan-keturunan yang sukses di dalam bidang duniawinya. Abna'ud dunia, mereka jadi anak-anak dunia. Mereka menjadi hamba-hamba, budak-budaknya dunia, tidak mengenal Rabbnya Azza wa Jal, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal siapa nabinya alaihi salatu wassalam. Padahal di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innallaha ta'ala la yabghidu kulla 'alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu murka kepada seorang hamba yang pakar dalam urusan dunia tetapi jahil dalam urusan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa taqwa wastamsiku bil urwatil wuthqa. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang membuat salah seorang ulama besar Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita, para ayah, para suami, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Sesungguhnya rusaknya anak pada hari ini itu disebabkan karena rusaknya ayah. Tidak akan lahir keturunan yang rusak, tidak akan lahir keturunan yang fasik, fajir, kecuali semua disebabkan karena pembinaan ayahnya. Karena beliau mengatakan wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim faraidid dini wa sunani. Yang demikian karena para ayah banyak yang menelantarkan pendidikan agama anak-anaknya. Dia tidak mengajarkan faraiduddin, dia tidak mengajarkan hal-hal yang diwajibkan oleh agamanya. Dia tidak mengajarkan tentang salat, tentang puasa, tentang kewajiban menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya jadilah dia keturunan yang rusak. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan bahwa suatu hari ada orang tua yang mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya. Betapa banyak orang tua mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya. Wahai ustadz, wahai syekh, sesungguhnya anakku ini adalah anak yang durhaka. Anakku bangkang, dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidaklah dia menjenguk, berziarah kepada kedua orang tuanya kecuali hitungan tahun sekali. Maka apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Anak itu akan mengatakan kelak, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Wahai ayahku, sesungguhnya ketika engkau dahulu telah berbuat durhaka kepadaku. Apa maksudnya berbuat durhaka kepada anak? Yaitu maknanya adalah orang tua yang meninggalkan pendidikan agama anaknya, tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya, tidak pernah merasa punya tanggung jawab untuk mengajarkan din agama kepada anak-anaknya.
Maka anak ini mengatakan, innaka aqaqtani saghiran, wahai ayah, dulu engkau telah berbuat durhaka kepadaku ketika aku masih kecil. Fa aqaqtuka kabiran, maka hari ini aku berbuat durhaka kepadamu. Wa adha'tani walidan, fa adha'tuka syaikhan. Dulu engkau menelantarkanku waktu kecil, maka sekarang kau kutelantarkan. Dan betapa banyak hari ini jamaah yang Allah muliakan, kita melihat para orang tua, sepuh, tidak lagi diperdulikan oleh anak-anaknya. Dan tidaklah itu terjadi kecuali buah dari perbuatan dia sendiri. Bukankah Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan gak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan, kata Allah. Dan al jaza min jinsil amal, balasan selalu diambil dari jenis perbuatan yang kita lakukan selama ini. Wahai para ayah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ingatlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, para suami, para ayah, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan istri dan anak-anak kalian. Dari apa jamaah? Dari wabah, dari kemiskinan, dari kefakiran, nar, dari api neraka. Sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari musibah yang sedang menimpa kita pada hari ini. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Ai adibuhum wa'allimuhum, ajarkan ilmu agama kepada putra-putri kalian, kepada istri, kepada anak-anak kalian, dan ajarkan mereka adab-adab Islami. Itu makna dari qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan ingat para ayah, bahwa kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin yang memimpin rumah tangga kita. Sementara Nabi SAW menyampaikan kepada kita, ala inna kullakum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang suami, seorang ayah, dia adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, dan kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban kita nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, agar kita mengintrospeksi, mengevaluasi kepemimpinan kita selama ini dalam rumah tangga. Sudahkah tepat? Sudahkah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga kita mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.